Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'idan ibadihil mukhlisin inna lansur rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu billahi haqqa jihadih fakatabalahum rabbuhum izzat dunya wa sya'adatal qurba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan waktu duha yang berbahagia ini. Allah pertemukan kita di tempat yang mubarakah ini, di Masjid Al-Akbar. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda Hasnia yang saya hormati, ibu-ibu semua yang saya hormati, tidak bisa saya sebut satu-satu, yang biasa menemani saya, istri guru saya Ustaz Umar ada di sini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mulai dari Al-Qur'an surat ke-7, surat Al-A'raf, ayatnya ayat 172. Di surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 172 itu Allah tunjukkan kepada kita sesuatu yang sangat berharga untuk hidup kita. Ibu-ibu pasti tahu jawabannya. Apa, Bu? Apa yang paling berharga untuk hidup kita? Kenikmatan dan kekayaan apa yang tidak bisa ditukar dan dibandingkan dengan apapun segala kenikmatan hidup di dunia, Bu? Apa? Iya, nikmat besar itu bernama iman. Di ayat itu ditunjukkan kepada kita semua ketika ruh itu dimasukkan ke dalam rahim bunda kita, maka kemudian dinyatakan di situ oleh Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika ditanya oleh Allah pertanyaan itu, dijawab, betul, engkau Allah Tuhanku, saya bersaksi. Jadi syahadat itu bersaksi, bukan menyaksikan. Kalau bersaksi itu adalah catatan tinta emas, realisasi daripada keyakinan akan bukti kebesaran Allah, itu namanya bersaksi. Maka Nabi kemudian menjelaskan kepada kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah, sehingga setiap bayi yang lahir itu terlahir dalam keadaan fitrah. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Maka orang yang hidupnya bahagia itu, kalau orang itu mengerti kekayaan besar yang ada dalam dirinya, supaya dipegang teguh, jangan sampai lepas, jangan sampai jatuh, jangan sampai terkikis, apalagi habis. Apa tadi, Bu? Iman. Yang kedua, apa sih bahagianya orang beriman itu? Apakah betul dengan iman itu hidup kita menjadi bahagia? Betul, Bu. Dijamin oleh Allah. Panjenengan pirsani Quran surat ke-41, surat Fussilat
Ayatnya ayat yang ke-30. Surat Fussilat, surat ke-41, ayat yang ke-30. Di situ Allah tunjukkan orang yang beriman kepada Allah dijamin hidupnya dibahagiakan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang yang betul-betul yakin kepada Allah, kemudian lesannya itu tanpa ragu menyatakan semua masalah yang dihadapi menjadi kecil, bahkan hilang dan tidak bermakna untuk menggoncang, menggoyang, mempengaruhi ketenangan dan ketentraman hidupnya. Kenapa? Memang masalah saya besar, tapi saya bersandar kepada Allah yang Maha Besar. Yakinnya kepada Allah ini kemudian menjawab hidupnya menjadi bahagia. Innal ladzina qalu rabbunallah. Betul Bu, surat Fussilat surat ke-41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar yakin kepada Allah, sumastaqamu, kemudian memegang teguh dengan apa yang dia yakini itu, maka dijaga oleh Allah, maka diselamatkan oleh Allah, maka dilindungi oleh Allah, maka dibentengi oleh Allah. Apa jaminan yang diberikan oleh Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah akan tolong hidupnya, diturunkan oleh Allah malaikat untuk membahagiakan hidupnya. Bagaimana cara Allah membahagiakan hidupnya? Dengan dua cara. Satu, Allah takhafu. Yang kedua, wala tahzanu. Bahagia itu pertama ketika manusia diberi Allah takhafu. Napa Bu? Allah takhafu, diangkat oleh Allah rasa takutnya. Orang kalau diangkat oleh Allah rasa takutnya, maka hilanglah kegelisahan, hilanglah kesedihan, berubah menjadi kebahagiaan. Kenapa? Sebab kalau orang itu hilang rasa takutnya, maka dia menjadi manusia yang bebas, manusia yang merdeka. Kalau dia hilang rasa takutnya, maka dia tidak terbebani, dia tidak dibelenggu, dia tidak diperbudak. Tidak diperbudak oleh harta, tidak diperbudak oleh jabatan, tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Dia dalam hidup tidak menghamba kepada apapun kecuali satu. Apa Bu? Menjadi hambanya Allah. Orang itu kalau menjadi hambanya Allah, jawabannya pasti hidupnya akan bahagia. Jadi Allah jamin orang yang beriman, jika istiqomah, Allah tolong diturunkan malaikat. Malaikat itu memberikan inspirasi, dorongan, meneguhkan keyakinan. Yang pertama dibahagiakan dengan cara apa? Allah takhafu, jangan takut. Yang kedua apa? Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Bagaimana cara Allah mengangkat kesedihan kehidupan kita? Orang itu kalau sedihnya diangkat oleh Allah mudah. Bagaimana cara Allah mengangkat kesedihan itu? Disadarkanlah kepadanya, hidup di dunia ini bukan pembalasan. Hidup di dunia ini baru ujian. Jadi apapun bentuknya, apa yang kita rasakan di dunia bukanlah hasil akhir, bukanlah pembalasan, tapi dalam proses baru, dalam tahap ujian. Maka kemudian kita sadar, kalau ini ujian, maka semua yang diberikan oleh Allah tentu kita punya kesimpulannya satu. Apa? Yang diberikan Allah untuk hidup kita syaratnya pasti tiga. Satu, yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita pasti baik.
tidak ada yang jelek. Dua, yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita pasti benar, tidak ada yang salah. Yang ketiga, yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita pasti indah, tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek, tidak ada yang salah. Semua sudah ditimbang, semua sudah diukur, semua sudah ditakar dalam ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kenapa baru saja saya menikah 1, 2, 3 tahun, sedang bergembiranya, ternyata suami yang saya cintai Engkau ambil ya Allah. Kenapa? Teganian. Ada yang salah? Tidak ada yang salah. Jangankan keberadaan kita, kenapa itu rizkinya lancar, anaknya sehat, saya ini seolah-olah kok dirundung kesedihan, kesulitan, ini sakit, ganti ini sakit. Terus masa kemudian, ya Allah sih Gusti Allah ini gak ono alamat liya ta. Ada yang begitu, ada yang salah? Tidak ada yang salah. Semua yang diberikan oleh Allah pasti baik. Semua yang diberikan oleh Allah pasti benar. Semua yang diberikan oleh Allah pasti indah. Dan itu diajarkan oleh Allah. Panjenengan pirsani untuk hidup mulia. Quran surat ke-67, surat Al-Mulk ayat yang pertama, ayat yang kedua, Allah sudah ajarkan tentang hidup ini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu akbar. Itulah hidup. Allah sudah ajarkan kepada kita. Allah berikan kesempatan kepada kita. Mati dan hidup kita hanya satu. Kita sedang dalam proses ujian yang diberikan oleh Allah. Maka kemudian kita kalau mengerti itu ujian, apapun yang diberikan oleh Allah tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur, semua sudah diukur, semua sudah ditimbang, semua sudah ditakar. Sepucuk daun yang jatuh tidak ada yang kebetulan, betul? Setetes air yang jatuh tidak ada yang kebetulan. Semua sudah ditakar dan ditimbang dalam ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka orang yang yakin kepada Allah pasti dia bahagia. Kenapa? Dia bisa memetik mutiara hikmah dari setiap apapun yang diberikan oleh Allah. Dia menyadari bahwa ini adalah bagian ujian yang diberikan oleh Allah. Maka tidak ada pilihan lain. Kita akan memainkan peran terbaik dalam hidup kita. Dengan apa? Kualitas amal perbuatan yang terbaik. Yang di surat Al-Mulk itu dijawab dengan jawaban apa? Ahsanu amala. Kualitas amal perbuatan yang terbaik. Jadi inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita tentang apa? Keberuntungan dan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah untuk orang yang beriman. Lebih jelas, panjenengan buka Al-Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 102. Di Al-Quran surat ketiga, surat Ali Imran ayat 102, Allah bimbing tentang kebahagiaan hidup sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya ulang. Surat Ali Imran ayat 102 ini setidak-tidaknya ada 4 hal penting. Pertama, di surat ini Allah sampaikan, di surat ini Allah tunjukkan, di surat ini Allah sediakan dan Allah berikan satu apa? Kenikmatan dan kebahagiaan hidup di dunia. Jadi di ayat ini tidak ada dalil untuk kita susah.
Apapun alasannya, ayat ini menjamin sepanjang kita beriman kepada Allah, maka hilang itu kesedihan, hilang kesusahan. Kenapa? Sebab orang beriman sudah dikabari oleh Allah, di dunia Allah sediakan kebahagiaan. Nomor satu. Yang nomor dua, dilanjutkan oleh Allah. Yang kedua, di antara pentingnya ayat ini yang disampaikan oleh Allah, bahwa kenikmatan hidup di dunia ini bukanlah puncak dari kenikmatan yang disediakan oleh Allah. Ada kenikmatan yang jauh lebih besar yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk hidup kita. Apa itu? Kenikmatan hidup di akhirat. Nomor dua. Nomor satu, dijamin bahagia di dunia. Nomor dua, disediakan kelanjutan, kesempurnaan kebahagiaan hidup di mana? Di akhirat. Yang nomor tiga, surat Ali Imran ayat 102 ini mengajarkan kepada kita, mukmin, orang yang yakin kepada Allah, didorong oleh Allah untuk meningkatkan kualitas kehambaannya menjadi muttaqin. Muttaqin itu orang yang memilih jalan kemuliaan. Orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang mulia. Maka apa yang ketiga yang diajarkan? Ketika haqqa tuqatihi, dengan bertakwa yang sebenar-benarnya takwa, artinya ketika di dunia nyaman, enak, punya ini dan itu, jangan terjebak dengan kesenangan sesaat hidup di dunia. Sebab seberapapun rasa cinta kita kepada dunia, tanpa keyakinan dan ketaatan kepada Allah, mau tidak mau, yang kita cintai itu pasti akan berpisah dengan kita, dibatasi oleh Allah dengan adanya kematian. Itu yang nomor tiga. Jadi yang nomor tiga, apa yang diingatkan oleh Allah? Jangan terjebak kenikmatan di dunia, sebab tanpa keyakinan dan ketaatan kepada Allah, apapun yang kita cintai itu pasti akan berpisah dengan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, surat Ali Imran ayat 102 ini mengajarkan kepada kita, jangan sampai dalam hidup ini kita gagal. Jangan sampai dalam hidup ini kita rugi. Jangan sampai dalam hidup ini kita tidak beruntung. Kita hanya bisa merasakan bahagia sesaat di dunia, tapi di akhirat menderita. Na'udzubillah. Jangan sampai. Maka kemudian yang keempat, jika ingin sukses, jika ingin bahagia, maka tidak ada pilihan lain. Jalan yang panjenengan tempuh inilah yang dipilihkan oleh Allah. Jalan inilah yang keempat yang diberikan petunjuk oleh Allah. Maka jika ingin selamat, jika ingin sukses, satu-satunya jalan harus hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Harus hidup dengan manhaj, risalah. Apa? Manhaj, risalah. Ad-din. Satu-satunya jalan keselamatan yang diberikan oleh Allah, satu-satunya hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah yang menyelamatkan dan membahagiakan hidup kita, yaitu ad-dinul Islam. Makanya ayatnya tadi Ali Imran ayat 102 ditutup dengan pernyataan luar biasa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi sayangnya, maaf, tidak semua orang nurut. Tidak semua orang hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Panjenengan cek di Al-Quran, surat ke-7, surat Al-A'raf. Ya, ayatnya ayat 146. Di surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 146 itu ditunjukkan ada manusia-manusia yang tidak mau taat kepada Allah. Ada manusia-manusia
yang tidak mau hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sudah ketemu benar? Bunyi ayatnya, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Aku jauhkan dari rahmatku. Siapa orang-orang yang hidupnya tidak dirahmati Allah? Di ayat ini jelas, yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Manusia yang hidup dengan kesombongan. Orang sombong itu, Bu, cirinya ada dua. Al-kibru, ciri yang pertama batarul haq. Napa batarul haq? Menolak kebenaran. Tidak mau diatur oleh Allah. Hidup tidak mau menggunakan petunjuk dari Allah. Inilah orang yang sombong. Al-kibru, ciri yang pertama batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua adalah apa? Sombong itu ketika dengan segala apa yang dia miliki meremehkan dan merendahkan orang lain. Itu adalah al-kibru, sombong. Nah, di ayat ini dijelaskan oleh Allah. Apa lanjutan ayat itu? Wa iyaraw kulla ayati la yu'minu biha. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dia tidak terima. Kalau dibacakan ayat Allah, dia tidak beriman. Wa iyaraw kulla ayati la yu'minu biha. Kalau dibacakan ayat Allah, dia tidak mau mengikuti, digunakan untuk petunjuk. Ini adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Wa iyaraw kulla ayati la yu'minu biha. Berikutnya apa? Wa iyaraw sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Jika ditunjukkan kepadanya, inilah orang-orang sukses, inilah orang-orang bahagia. Kenapa? Sebab dia rusdi. Apa rusdi? Orang yang hidup teratur dengan petunjuk yang diberi oleh Allah. Wa iyaraw sabila rusdi. Jika orang hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, sehingga sukses, sehingga tenang, tentram, bahagia. Wa iyaraw sabila rusdi. Apa jawabannya di lanjutan ayat itu? La yattakhidhu sabila. Dia masih sombong, dia masih tidak mau mengikutinya. Masya Allah. Berikutnya apa? Wa iyaraw sabilal ghayyi. Jika diingatkan kepadanya, ini jalan ghayyi, ini jalan buruk yang menyengsarakan. Lihat orang-orang yang hidupnya menderita karena dia kacau balau, hidup semau-maunya tanpa menggunakan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Wa iyaraw sabilal ghayyi. Masih sombong. Apa jawabannya? Aku tidak peduli, aku tetap mengikutinya. Wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Kok ada manusia seperti itu? Dijawab oleh Allah di penutup ayat ini, dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina. Yang demikian itu disebabkan karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan umur kita barokah. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan Ramadan kepada kita. Dan Ramadan itu menjadi bulan karim. Ramadan itu menjadi bulan yang dimuliakan. Kemuliaan Ramadan diantaranya karena Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Permulaan Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Dengan itulah kemudian hidup kita mulia. Panjenengan bisa bersani di Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 185. Itu Allah tunjukkan kepada kita. Kita semua sudah hafal. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran.
hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran, permulaan Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Nah, Al-Quran diturunkan untuk membimbing, memberikan petunjuk kepada kita manusia. Al-Quran itu berisi keterangan-keterangan penjelasan dari petunjuk yang diberikan oleh Allah, sekaligus buffer stop, batas penyanggah, pembeda yang membedakan orang-orang yang kufur dengan orang yang bersyukur kepada Allah, orang-orang yang beriman dengan orang yang kafir kepada Allah. Itulah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Quran ini kebenaran. Dengan Quran itulah hidup kita mulia. Panjenengan bisa dicek di Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 105 sampai dengan ayat 111. Karena surat Al-Isra itu ada 111 ayat. Mulai dari 105, ya Allah. Allah sudah tunjukkan kepada kita, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Kul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yusla 'alaihim yakiruna lil adqani sujada wa yaqulu subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, sampai dengan ayat 111. Coba panjenengan rasakan, ya Allah, ayat ini luar biasa Allah berikan kepada kita. Allah yang tunjukkan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Quran itu diturunkan dengan benar. Isinya Al-Quran itu membawa kebenaran, hadir di tengah-tengah kita, diutus Nabi Muhammad untuk memberikan berita gembira, membacakan kebenaran, dan untuk orang hidup dengan kebenaran yang diberikan oleh Allah sehingga hidupnya dibahagiakan oleh Allah. Berita gembira bagi orang-orang yang taat, wanadhira, dan peringatan bagi siapa? Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka, orang yang hidup tidak mau menggunakan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Quran diturunkan berangsur-angsur, panjenengan baca, setahap demi setahap, supaya kita bisa mengambil pelajaran, supaya kita bisa mengambil hikmah dari setiap ayat demi ayat yang diturunkan oleh Allah. Yang menarik, ayat 107, apa yang disampaikan Allah? Kul aminu bihi, sampaikan Muhammad, berimanlah dengan Al-Quran. Aminu bihi, ikuti petunjuk Allah dari Al-Quran. Kul aminu bihi aw la tu'minu, atau enggak usah ikut, atau enggak usah beriman terhadap ayat yang diturunkan oleh Allah. Tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Tapi di ayat itu Allah tunjukkan, innal ladzina utul ilma, sesungguhnya orang-orang yang diberikan hikmah, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah, orang-orang terdahulu, innal ladzina utul ilma min qabl idza yutla alaihim, cirinya satu, apabila dibacakan Al-Quran. Saya ulang, satu cirinya apa, Bu? Kalau dibacakan Al-Quran, kalau disampaikan ayat Allah, sikapnya cuma satu, sikapnya tidak terbelah, sikapnya tidak bias, sikapnya tidak munafik. Idza yutla alaihim, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, sikapnya cuma satu. Apa sikapnya? Yakhiruna lil adqani sujada, mereka akan nurut, mereka akan sujud, mereka akan taat, mereka akan tunduk dan patuh kepada Allah. Sehingga disitulah kita mengerti tugas utama Nabi Muhammad itu membersihkan jiwa-jiwa umatnya supaya mengerti betapa mahal dan berharganya iman kepada Allah, dan kemudian hidup bahagia dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah.
Kenapa? Sebab dia punya ilmu. Siapa yang punya ilmu tadi? Jika dibacakan Al-Quran, dia beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Panjenengan cek Quran surat ke-62, surat Jum'ah, ayatnya ayat yang kedua. Disitulah kita bisa memahami di antara tugas besar, tugas mulia yang sekarang tadi alhamdulillah ibu-ibu gayung bersambut ya, Bu Cicik mensponsori, Bunda Hasnia memberikan spirit luar biasa. Itu menerjemahkan Quran surat keberapa? Surat ke-62, surat Jum'ah ayat yang kedua. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dua hal penting di depan dari tugas-tugas yang lain. Tugas mulia, tugas utama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diutusnya Nabi Muhammad itu dijelaskan di ayat itu. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi. Menyampaikan, membacakan, mengajarkan ayat-ayat Allah, menyampaikan Al-Quran, mendidik kepada umatnya Al-Quran, memahamkan kepada umatnya Al-Quran. Yatslu alaihim ayati. Tugas Nabi Muhammad yang pertama. Yang kedua apa? Wa yuzakkihim. Supaya hati kita semua bersih, supaya hidup kita mulia. Jadi orang itu bisa berbahagia, orang itu bisa taat kepada Allah. Kenapa? Karena dia hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Dia punya ilmu, dan induk dari ilmu itu adalah Al-Quran. Sehingga ngapunten, di Quran surat ke-58, 58 itu surat Al-Mujadalah, ayatnya ayat yang ke-11. Kalau mungkin kita bertanya-tanya, kok derajatnya tinggi ya? Kok bisa tinggi ya? Kenapa ya orang beriman? Kenapa orang berilmu? Disinilah kita menemukan jawabannya. Sebab hanya orang yang berilmu yang bisa taat kepada Allah. Orang yang berilmu itu cirinya kalau disampaikan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, dia ikuti, dia taat. Itulah orang yang derajatnya ditinggikan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat tinggi itu diberikan oleh Allah bagi orang yang beriman, bagi orang yang berilmu. Kenapa? Sebab hanya orang yang beriman dengan kualitas landasan ilmu mengantarkan dia melangkah terus dalam ketaatan kepada Allah. Padahal ketaatan kepada Allah adalah bagian penting dari orang yang hidupnya dimuliakan oleh Allah. Mana buktinya? Panjenengan pirsani agak cepat ya. Quran surat Asy-Syam, ayatnya ayat 7, ayatnya ayat 8, ayatnya ayat 9, dan ayatnya ayat yang ke-10. Di surat Asy-Syam, saya yakin ibu-ibu jamaah semua ini jamaah Al-Quran, jadi pasti hafal semua. Saya yakin tidak ada satupun yang tidak hafal. Ayo, ayat 7 apa Bu? Wa nafsi wa ma sawwaha. Ayat 8, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Berikutnya, qad aflaha man zakkaha. Berikutnya, wa qad khaba man dassaha. Jadi manusia itu jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Karena itu Allah bimbing. Apa yang dibimbing oleh Allah? Allah tunjukkan untuk hidupnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini jalan fujur,
Apa bu jalan bujur? Jalan kehinaan. Wa taqwaha, ini jalan takwa. Apa jalan takwa? Jalan kemuliaan. Allah tunjukkan ini jalan hina, ini jalan mulia. Jalan mulia itu cirinya 3. Jalannya orang yang bertakwa itu takwa Allah ayyuta'ah, wa yuskaro fala yukfar, wa yudkaro fala yunsa. Orang yang meniti jalan takwa, orang yang meniti jalan kemuliaan, 1, dalam hidupnya dia selalu taat kepada Allah. 2, dalam hidupnya dia selalu bersyukur kepada Allah. 3, dalam hidupnya dia dalam setiap gerak langkah tutur katanya dia tidak pernah lupa kepada Allah. Dia selalu ingat, dia selalu berzikir kepada Allah. Itulah jalan mulia yang dijamin bahagia oleh Allah. Sebab orang yang selalu taat kepada Allah, Allah buka pintu kebahagiaan. Sebab orang yang selalu bersyukur kepada Allah, Allah buka pintu kebahagiaan. Yang ketiga, kalau orang itu selalu ingat kepada Allah, hatinya menjadi tenang, jiwanya menjadi tentram, hidupnya dibahagiakan oleh Allah. Itu adalah jalan takwa. Apa jalan bujur? Sebaliknya, jalan bujur itu jalannya orang yang durhaka, jalannya orang yang ingkar. Jalan bujur itu jalannya orang yang kufur. Jalan bujur itu jalannya orang yang lalai kepada Allah. Maka disitulah kemudian dengan jelas, kalau kita memilih jalan takwa, apa jawabannya? Qad aflaha man zakkaha. Kalau kita memilih jalan kehinaan, mengotori hati dan jiwanya, tidak mengisi hatinya dengan keyakinan kepada Allah, hidup dengan penuh ketaatan dan rasa syukur kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, tapi dia ingkar, dia durhaka, dia kufur, dia selalu lalai kepada Allah. Wa qad khaba man dassaha, maka dia rugi, orang yang mengotori jiwanya. Nah sekarang batu ujian Ramadan Allah sudah muliakan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Syawal peningkatan, maka kita jaga, kita rawat. Kita sudah diberikan pemahaman dan pengertian. Ada kekayaan berharga yang diberikan oleh Allah. Apa hari ini Bu yang berharga? Orang yang beriman itu kemudian disadarkan sesuatu yang bisa mengantarkan keyakinan dalam kemuliaan ketaatan kepada Allah, yaitu ilmu, dan induk dari ilmu yang diberikan oleh Allah adalah Al-Quran. Maka bukan salah mewariskan, bukan salah mempersiapkan dan menyediakan harta kekayaan untuk anak-anak kita, tetapi itu semua menjadi tidak berarti dibandingkan dengan kekayaan besar yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran, induk dari ilmu yang diberikan oleh Allah. Sebab hanya dengan ilmu yang mengantarkan kemuliaan dan kesempurnaan kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat. Untuk mengakhiri pertemuan kita, panjenengan bisa buka Quran surat ke-27, surat An-Naml, ayatnya ayat 15, ayat 16, ayat 17, ayat 18, terakhir ayat 19. Nanti kalau di rumah, oh saya sudah hafal, alhamdulillah. Kalau belum hafal, doa ini dihafalkan. Ini doa yang langsung diajarkan oleh Allah lewat sepenggal kisah seorang hamba Allah yang salih, namanya Nabi Sulaiman. Saya ulang, doa ini ada di Al-Quran, diajarkan oleh Allah. Ada di ayat berapa? Ayat 19. Nah, kisahnya kita mulai dari ayat 15. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wa warisa Sulaimanu Dawuda. Faqala ya ayuhan nas ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Inna hadza lahuwal fadlul mubin.
wa khusira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun hatta idza atau ala wadi namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu kulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ayat yang ke-19, fatabassama dhahikam min qawliha faqala rabbi auzinni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Apa itu? Rabbi auzinni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, ilhamkan kepada kami ya Allah, agar kami ini Engkau catat sebagai hamba-Mu yang abdan syakur, hamba-Mu yang pandai bersyukur terhadap semua yang kami rasakan, kenikmatan yang Engkau berikan di titik di mana kami mendapatkan kesuksesan dari semua jerih payah yang kami lakukan. Wa ala walidayya, dan semua kesuksesan ini kami sadar ya Allah, ini bukan tiket pribadi saya. Di titik manapun saya sukses, di puncak kekuasaan manapun kami berada, sesungguhnya itu adalah kesuksesan dan keberhasilan ayah dan bunda saya. Maka catat ya Allah, supaya saya bersyukur kepada Engkau dan bersyukur kepada kedua orang tua kami. Catat ya Allah, jangan sampai ibu saya sedih karena melahirkan anak yang tidak tahu berterima kasih. Jangan sampai ayah saya kecewa karena melahirkan anak yang durhaka. Catat ya Allah, supaya saya Engkau hitung sebagai abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur terhadap apa yang telah kami berhasilkan, dan bersyukur atas segala kesuksesan ini karena jasa, pengorbanan, air mata, darah dan keringat orang tua saya. Wa an a'mala sholihan tardahu, dan jadikan ya Allah pagi, sore, siang, malam agenda jadwal yang padat yang kami lakukan bukan cek kosong, tapi semua tercatat secara rapi di sisi Engkau ya Allah sebagai amal soleh tardahu yang Engkau ridhoi. Wa adkhilni, dan masukkan ya Allah bi rahmatika, payungi ya Allah kami dengan rahmat-Mu. Catat ya Allah kami menjadi golongan hamba-Mu yang soleh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Nanti yang masuk surga, tadi Bunda Cici ingatkan, yang masuk surga itu rombongan berkabilah-kabilah, dan ID card-nya itu pasti ada stempelnya. Stempelnya pasti ada S-nya. Apa Bu? Soleh. Yang masuk surga itu hanya hamba-hamba yang soleh, yang membangun keluarganya menjadi keluarga yang soleh, yang berjuang menjadikan masyarakatnya menjadi masyarakat yang soleh. Itulah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Daripada saya lupa, sebelum saya menjelaskan surat ke-27, surat An-Naml ayat 15-19, ini sebagai penutup saya ingin tunjukkan, memang kita dipersiapkan Allah, dibahagiakan, disempurnakan. Ada orang-orang itu yang dirindukan oleh surga. Masya Allah. Ibu buka dulu di Quran surat ke-13. Surat ke-13 itu surat Ar-Ra'd. Ayatnya ayat 22, ayat 23, ayat 24. Yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga ada 4 golongan. Nanti ada kelompok manusia-manusia yang dirindukan oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Pertama siapa? Ayat 22. Ya, surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayat 22, 23, 24. Ayat 22 itu walladzina sabaru tiga awajhi rabbihim
Orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang hidup dengan iman yang sempurna, yaitu orang yang hidup dengan kesabaran. Orang yang sabar itulah orang yang dirindukan oleh surga. Nomor 2, siapa yang dirindukan oleh surga? Wa aqamus shalah. Orang yang hidupnya mulia, bermahkotakan rukuk dan sujud kepada Allah. Orang yang merawat, menjaga, mengajarkan, menanamkan, mendidik, membiasakan rukuk dan sujud kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, dialah orang yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, yang ketiga siapa? Wa anfaqu mimma rozaqnahum sirra wa alaniyah. Orang yang dermawan, orang yang gemar berinfak, baik yang terang-terangan. Yang terang-terangan itu kewajiban berupa zakat, ditunaikan zakat fitri, zakat mal, berbagai ketentuan yang diperintahkan, gemar berinfak, maupun yang sembunyi-sembunyi, sedekah kita, sedekah kita yang kita berikan, orang yang dermawan, inilah orang yang dirindukan oleh surga. Makanya orang yang masuk surga itu yunfikuna fisyarra'i wad dharra. Orang yang gemar menginfakkan hartanya tanpa batas, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Yang keempat, siapa yang dirindukan surga? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang berbuat baik tanpa batas. Kalau berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu sesuatu yang biasa. Tapi berbuat baik kepada orang yang sekalipun tidak baik kepada kita, itulah orang yang dirindukan oleh surga. Ternyata Bunda Umar sudah kasih kode. Jadi mohon maaf, surat ke-7 surat An-Naml ayat berapa tadi? 15, 16, 17, 18 dan 19. Saya hanya bacakan yang 19 saja. Yang intinya adalah doa kebahagiaan sempurna kehidupan yang diajarkan oleh Allah, karena kita bisa mengerti dan memahami bagaimana menjalani hidup dan kehidupan ini. Mudah-mudahan umur kita barokah, harta kita barokah, keluarga kita keluarga yang diberkahi oleh Allah. Kita semua dijaga dan dilindungi oleh Allah. Anak-anak kita dibimbing, dijaga, dituntun, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kepadanya hikmah ilmu yang bermanfaat. Allah kabulkan cita-cita kemuliaannya. Allah jadikan putra-putri kita itu menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah, anak-anak yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli berbuat kebaikan, ahli Quran, anak-anak yang santun, berjiwa rahmah, mampu berbuat adil, teguh pendirian, istiqomah di jalan kebenaran yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita akhiri majelis ini dengan doa Sayyidul Istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan kita mohonkan kesempurnaan kebahagiaan hidup kita di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya Allah ya Qawiyyu ya Aziz, dengan rahman dan rahimmu ya Allah, kami berkumpul di majelis yang mubarakah ini. Limpahkan taufik dan hidayahmu ya Allah. Ampuni segala dosa